Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Aulia Rahman dengan nomor induk mahasiswa 12130303132. Saya dari Prodi Hukum Tata Negara kelas C semester 2. Di sini saya akan mereview materi mata kuliah Ilmu Negara dari pertemuan 9 sampai pertemuan 15 untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Negara dengan dosen pengampu Bapak Lutfi Fahrul Rizal, SSC MH. Pada pertemuan ke-9 membahas mengenai asal mula negara yang terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada teori kekuatan atau Daiset. Negara ini adalah alat golongan kuat untuk menertibkan masyarakat. Negara hadir karena kepentingan modal atau bourgeois. Kemudian ada hukum organis atau yang disebut Otto van Gierke. Kemudian ada dasar ekonomi, yaitu negara hadir karena kepentingan pemodal kaum kuat menengah ke atas untuk menertibkan masyarakat menurut Karl Marx. Kemudian terdapat sistem produksi yang dikemukakan oleh Harold Jelaski. Kemudian ada Powerful yang digagas oleh Leon Duguid. Kemudian teori kedua ada teori positivisme atau yang dikemukakan oleh Saint-Simon dan Auguste Comte, bahwasanya asal mula sebuah negara ada hadir karena keterdesakan sebuah kelompok masyarakat yang membutuhkan regulasi atau mengundang-undangan. Kehadiran negara diharapkan mampu mengkontribusi menertibkan masyarakat. Kemudian teori ketiga ada teori modern. Menurut Kranberg dan Logeman, negara ini adalah kekuasaan di mana dia memiliki bangsa. Kemudian teori keempat ada pada abad pertengahan terdapat pra Renaissance, kemudian pasca Renaissance. Asal mula keberadaan negara lahir karena terjadinya ketidakadilan dalam sebuah tatanan masyarakat. Konsep atau dominasi kekuatan didominasi oleh agamawan. Contoh, Perancis dianggap memiliki kewenangan lebih, maka terjadilah Renaissance. Kemudian pada lenyapnya sebuah negara. Lenyapnya sebuah negara yang pertama yaitu organis. Sebuah negara akan hancur lenyap oleh perang-perang dan kehabisan sumber daya yang dimilikinya dan tidak mampu mengembalikan. Akhirnya terjadinya pertempuran. Kemudian bencana terjadi di suatu negara dan negara tak mampu memulihkan keadaan di negaranya sendiri. Akibatnya kondisi negaranya akan diserahkan kepada negara lain. Terus kemudian yang kedua ada anarkis, yaitu yang ininya contohnya pemberontakan. Pemberontakan yaitu satu gangguan berasal dari dalam negara itu sendiri. Kemudian terorisme, faktor eksternal jika negara tak mampu menstabilkan pemberontakan dan terorisme, maka negara akan hancur. Kemudian yang ketiga yaitu Marxisme. Marxisme terdapat pemberontakan kaum proletar, kemudian proletar direbut modal atau disebut dengan bourgeois. Jika tidak dikendalikan akan lenyap sebuah negara itu. Yang keempat, mati tuannya negara. Ada beberapa faktor mati tuannya negara. Yang pertama itu karena usia dan kehilangan unsur pembentuk. Jika tidak bisa dikondisikan sebuah negara tersebut, wilayah banyak memisahkan diri dengan negara tersebut, maka unsur tersebut hilang. Maka negara tersebut akan hancur karena tidak memiliki unsur pembentuk dalam sebuah negara. Kemudian pada pertemuan ke-10 membahas mengenai tujuan dan fungsi negara. Bagian 1. Tujuan dan fungsi negara 1. Yang pertama ada teori Lord Sang. Teori yang lahir dari Cina ini atau disebut Classic of Chinese School of Law berpandangan negara yang kuat adalah negara yang muncul menciptakan negara yang adidaya secara eksternal. Kemudian negara yang kuat itu bisa diartikan samakan dengan rakyat lemah.
Kemudian tujuan teori ini untuk mengekspos tentang keadidayaan sebuah negara itu sendiri. Kemudian terdapat teori Niccolo Machiavelli, yaitu membahas menciptakan ketertiban, keamanan, ketenteraman tujuan sebagai negara adidaya yang kuat. Lalu bagaimana membuat rakyat tunduk terhadap keputusan yang dibuat oleh negara itu sendiri. Kemudian yang ketiga terdapat teori Dante Alighieri, yaitu bertujuan untuk menciptakan perdamaian dan ketertiban dunia, mempositifkan agama di bawah kendali negara. Kemudian yang empat ada teori John Locke. Dia mengatakan bahwa sebuah bentuk perlindungan hak asasi manusia. Lanjut ke pertemuan 11, yaitu tujuan dan fungsi negara 2. Teori Immanuel Kant mengatakan bahwa tujuan dan fungsi sebuah negara yaitu untuk membebaskan masyarakat atau warga negara dari sifat diskriminatif atau keterbatasan. Artinya teori ini memberikan hak kepada warga negara untuk mengekspresikan apa yang menjadi kehendaknya. Lalu hak dan kebebasan warga dan non diskriminatif. Kemudian pandangan paham sosialis tidak jauh berbeda dengan Immanuel Kant, namun sosialis lebih menekankan aspek sosialisasinya. Jadi keberadaan negara bertujuan dan berfungsi bahwa bagaimana menciptakan sifat non diskriminatif dan sifat kesamaan yang berkembang di masyarakat sehingga tidak ada kelas sosial di masyarakat itu sendiri. Kemudian ada non diskriminatif, lalu kesamaan. Kemudian pada pandangan paham liberalis kapitalis, pandangan ini menegaskan bahwa untuk antitesis sosialis, di mana paham ini menghendaki adanya sebuah negara memiliki tujuan dan fungsi bagaimana supaya negara ini memberikan keleluasaan dan kebebasan kepada individu yang menghuni negara tersebut, sehingga ia lebih mengarah pada aspek individualis. Yang dimana terdapat adagium, yang kuatlah yang menang, yang lemah yang kalah. Terus negara yang menganut teori ini adalah Amerika. Dan sebagai antitesis sosialis, lalu individualis. Kemudian terdapat pandangan sosial demokrat. Antitesis terhadap kapitalis, ada jaminan kesejahteraan. Negara hadir untuk menghadirkan jaminan dan kesejahteraan kepada negara itu sendiri. Bagaimana menciptakan kesejahteraan dan perdamaian. Dan terdapat antitesis kapitalis, lalu jaminan kesejahteraan. Lalu pada pertemuan ke-12, tipe dan bentuk susunan negara. Tipe dan susunan negara ini lebih berbicara mengenai sistem kondisi negara tersebut, di mana bagaimana pemerintah menjalankan kekuasaan dalam sebuah negara tersebut. Bentuk lebih model era bagaimana menjalankan kekuasaan. Lalu sistem pemerintahan, mekanisme bagaimana menjalankan kenegaraan dalam negara itu sendiri. Secara umum, negara terbagi menjadi 2 tipe, yaitu negara kesatuan atau disebut dengan unitary state. Indikatornya yaitu vertical management model, yang ini oleh Inggris dan Jepang. Kemudian terdapat central representative yang oleh Spanyol dan Denmark. Kemudian unification model Belanda dan mixed model yaitu dari Prancis. Karakter suatu konstitusi yang berlaku, satu pemerintahan di tingkat pusat bersifat sentralistik, satu kewarganegaraan, satuan pemerintahan lokal yang merupakan subdivisi pemerintahan pusat dengan dominasi pusat.
Kemudian yang kedua terdapat negara serikat atau United States. Indikatornya yaitu yang ada perasaan sebangsa di antara kesatuan politik yang hendak membentuk federasi. Kemudian keinginan untuk membentuk ikatan yang terbatas. Terdapat yaitu ada beberapa karakternya, yaitu satu wilayah negara terbagi atas negara-negara bagian. Ada yang terikat negara, ada negara serikat. Kemudian kedaulatan ganda, kemudian hubungan antar pemerintah federal dengan pemerintah daerah bersifat koordinatif atau kooperatif, atau kewenangan bersifat eksklusif, susunan pemerintahan, kewenangan untuk menetapkan perpajakan, kebutuhan kerjasama amat maksimal. Kemudian pada pertemuan ke-13, bentuk dan sistem pemerintahan dibagi menjadi 4 kategori aspek pemerintahan. Yang pertama yaitu autokrasi, bentuk pemerintahan yang memang dikelola oleh suatu atau memang sedikit orang, namun ia memiliki kendali sangat besar dalam pemerintahan tersebut. Kemudian yang kedua ada oligarki, sekelompok orang yang menguasai negara tersebut. Kemudian yang ketiga ada monarki atau tunggal berbentuk kerajaan misalnya. Terus keempat terdapat republik, yaitu pemerintahan yang memang dikendalikan oleh masyarakat secara umum. Bentuk negara menurut Aristoteles berdasar bentuk sempurna dan bentuk kemerosotan. Yang pertama, ketika monarki itu bentuk sempurna, maka dengan bentuk kemerosotan despoti, tirani. Kemudian aristokrasi dengan bentuk kemerosotan beralih menjadi oligarki, plutokrasi. Kemudian yang ketiga ada politeia, pemerintah kota dengan bentuk kemerosotan demokrasi. Menurut siklus teori, monarki kekuasaan dipegang satu orang dan dia memiliki kepentingan. Kemudian oklarasi yaitu masing-masing orang ingin mengatur dan memerintah secara bebas dan bersama. Yang ketiga demokrasi, menurutnya pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Oligarki, kekuasaan yang dipegang beberapa orang yang berkepentingan. Kemudian aristokrasi, yaitu kekuasaan yang dipegang beberapa orang dan berkepentingan, biasanya masih bersifat profesional dibanding oligarki. Dan keenam, tirani, itu menurutnya pemerintah dipegang satu orang dan sewenang-wenang serta sangat buruk, bertindak secara sewenang-wenang dan menyalahgunakan kekuasaannya. Kemudian sistem pemerintahan Muhammad Mahfud MD menyebutkan bahwa sistem hubungan dan data kerja antara lembaga-lembaga negara. Sistem pemerintahan terbagi menjadi dua, yaitu presidensial. Di Indonesia yang pertama ada kepala negara menjadi kepala pemerintahan atau disebut eksekutif. Pemerintahan tidak bertanggung jawab kepada parlemen, DPR. Parlemen dan pemerintahan adalah sejajar. Kemudian yang ketiga, menteri-menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden. Yang keempat, eksekutif, legislatif sama-sama kuat. Sama-sama kuat. Lalu terdapat parlementer di Amerika Serikat. Yang pertama, kepala negara tidak berkedudukan sebagai kepala pemerintahan karena ia lebih bersifat simbol nasionalis atau pemersatu bangsa. Kemudian pemerintahan dilakukan oleh sebuah kabinet yang dipimpin oleh seorang perdana menteri. Kemudian yang ketiga, kabinet bertanggung jawab kepada dan dapat dijatuhkan oleh parlemen melalui mosi tidak percaya. Kemudian yang keempat, kedudukan eksekutif atau kabinet lebih rendah dan bergantung pada parlemen. Kemudian pada pertemuan ke-14, negara autokrasi dan demokrasi modern. Autokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno, autos yang arti diri, dan kratos yaitu kekuatan.
Maka jika digabungkan, autokrasi adalah kekuatan yang dipegang oleh seorang diri. Negara autokrasi adalah sistem pemerintahan di mana seorang autokrat memegang sebuah kekuasaan politik, ekonomi, sosial, dan militer. Autokrasi berbeda dengan demokrasi. Jika autokrasi adalah kekuasaan yang dipegang oleh satu orang, sedangkan demokrasi adalah kekuasaan yang dipegang oleh semua orang, dan dasar kebijakan demokrasi adalah kedaulatan rakyat. Autokrasi modern dianut oleh fasisme, yaitu Italia, Nazisme, Jerman, komunisme, Uni Soviet. Demokrasi modern dianut oleh Indonesia. Demokrasi berbeda dengan autokrasi, bahwasanya demokrasi ini adalah semua orang yang berhak memegang kekuasaan dan mengendalikan kekuasaan, karena yang menjadi dasar kebijakan demokrasi ini adalah kedaulatan rakyat. Maka kepentingan umum atau masyarakat sangatlah diutamakan. Kemudian pada pertemuan ke-14, pelaksanaan pembatasan kekuasaan. Maurice de Verger, menurut Maurice de Verger, langsung itu pemilihan para penguasa, pembagian hak penguasa, upaya mengurai supaya tidak terjadi penumpukan kekuasaan, dan yang terakhir kontrol yuridisiaril. Yang kedua, kemudian penambahan penguatan kekuasaan pihak diperintah. Masyarakat yang dipimpin bisa menunjukkan power dengan tujuan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan seorang penguasa dalam menunaikan kekuasaannya. Dan yang ketiga, pengendalian kelaliman pihak penguasa dari masyarakat, seperti internal dan eksternal. Kemudian trias politika. Yang pertama, Prancis pada abad ke-16 dikembangkan beberapa aspek, yaitu fungsi diplomasi, fungsi pertahanan, fungsi keuangan, fungsi keadilan, fungsi pengawasan atau penegakan. Kemudian menurut John Locke yaitu legislatif, eksekutif, federatif. Terus ada lagi Montesquieu, yaitu legislatif, eksekutif, yudikatif. Pembeda dan tugas kewenangan. Yang pertama eksekutif, kekuasaan melaksanakan undang-undang, rule application function. Kemudian presiden, kemudian kerja pemerintahan. Yang kedua legislatif, kekuasaan membuat undang-undang, dalam peristilahan baru sering disebut rule making function, dan DPR. Yang ketiga yudikatif, kekuasaan mengadili atas pengadilan undang-undang, rule adjudication function. Kemudian kehakiman. Mungkin cukup sekian review materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam penyampaian kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.